Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, ini di hari Ahad, tanggal 18 Agustus. Insya Allah kita akan membedah buku saya sendiri ya teman-teman, yang berjudul Anak Rantau, ya, karangan Al-Zair Maulana. Bismillah ya, kita bedah bersama-sama, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi khususnya bagi anak-anak perantauan ya. Mungkin akan ada berepisode ya seperti yang ada di TV-TV gitu. Biar kelihatan serius gitu kan. Yang kayak memang serius ya. Bismillah ya. Baik teman-teman ya, buku ini saya tulis sebenarnya sudah lama ya, tapi baru dicetak di tanggal kurang lebih September ya tahun lalu 2023 ya, diterbitkan oleh Aziza Publishing gitu. Ini bukunya sudah dimakan rayap ya. Oke, langsung saja ya teman-teman ke daftar isi. Jadi daftar isi ini saya menuliskannya berdasarkan langkah-langkah pertama sampai dengan langkah ke-38. Langkah pertama yang berjudul Sang Pemilik Jalan. Dan langkah ke-38 hanya sekali dan bukan untuk selamanya. Seperti itu ya. Nah, maka dari itu mari. Maksudnya apa ya? Jadi kita akan membahas di bagian pertama, langkah pertama ya. Sang Pemilik Jalan ya. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat ke-15 ya. Maha besar Allah Azza wa Jalla dengan segala penciptaannya. Maha luas Allah Azza wa Jalla dengan segala kekuasaannya. Dia jadikan bumi mudah untuk dijelajahi, dia pula yang menunjukkan jalannya. Ya. Jadi teman-teman, dimanapun kita berangkat, berjalan, melangkah di muka bumi ini, bahwasanya Allah Azza wa Jalla lah penciptanya, dan Allah juga yang memudahkan kita untuk menjelajahi kehidupan atau perjalanan di muka bumi ini. Ya. Dan Allah juga yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan. Ya. Seperti yang diterah di dalam Quran Surat An-Nahl ayat ke-16, dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Teman-teman, maksud dari ayat ini adalah ya, Allah memberikan tanda-tanda petunjuk jalan, salah satunya adalah bintang-bintang yang bertaburan di atas langit malam ya, seperti itu. Maka sudah selayaknya lah hanya kepada Allah yang kita ibadahi dimanapun dan sampai kapanpun ya. Bagi kita anak perantauan, sudah selayaknya bagi kita untuk menyembah Allah dimanapun dan sampai kapanpun ya. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dan memohon petunjuk ya. Jadi bagi kita anak perantau pengembara, dimanapun kita berjalan kebingungan, sudah selayaknya kita minta pertolongan kepada Allah dalam kesulitan dan memohon petunjuk agar jalan kita selalu diberikan arah sesuai dengan tujuan dan niat kita masing-masing untuk hidup di perantauan. Seperti itu teman-teman. Seperti yang Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5 sampai dengan 6, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim ya. Maka dari itu kita serahkan semuanya kepada Allah, kita hanya menyembah Allah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan dalam segala macam kesulitan kita, dan kita bermohon kepadanya agar kita selalu diberikan jalan yang lurus. Sudah pasti kita perantau, anak-anak perantau, banyak halangan dan godaan yang membuat kita hilang fokus ya, untuk lari daripada tujuan kita awal untuk melangkahkan kaki di perantauan. Abang kecilin sedikit suaranya bang, handphonenya bang. Kita tahu bahwa kita hanya orang tersesat tanpa petunjuk darinya.
Kita hanya orang yang bingung mau kemana arah yang akan ditempuh dalam kehidupan ini. Dan kita juga sadar bahwa hanya kepadanya kita meminta petunjuk jalan, ya, dalam setiap kegelapan. Dan kita juga pernah tahu bahwa kehidupan di alam rahim itu gelap. Dan tidak ada yang mampu berkuasa menghidupkan kita 9 bulan di sana kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita bagaikan orang yang mabuk tanpa petunjuk darinya, ya. Ketahuilah ya teman-teman. Jadi di buku ini dijelaskan, saya menulis ya, kita dulu pernah hidup di rahim ibu kita dalam kegelapan, tetapi kita hidup dan Allah lah yang menghidupkan kita di alam rahim tersebut. Begitu juga jika kita di perantauan atau di dunia ini dalam keadaan kita penuh kesulitan, sesak, bagaikan dunia ini sudah tidak ada artinya lagi, maka sudah selayaknya kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pernah hidup juga dalam rahim ibu kita selama 9 bulan, ya. Setelah kita tahu bahwa hanya Allah taala saja yang memiliki setiap jalan yang terbentang di muka bumi ini, maka sudah selayaknya kita hanya berharap dan memohon agar perjalanan yang kita lakukan di muka bumi ini diserahkan hanya kepadanya, ya. Ketika kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik segala tempat dan setiap jalan, maka sudah sepantasnya bagi kita meminta perlindungan dan penjagaan dalam perjalanan maupun tempat kepada selain Allah taala. Cukup Allah Azza wa Jalla pelindung dan penolong untuk orang-orang yang menempuh jalan kemenangan yang hakiki, ya. Jadi teman-teman, siapapun kita, ya, jika kita ingin mencari yang namanya kesuksesan terbaik di dunia maupun di akhirat, maka sudah selayaknya kita hanya menjadikan Allah pelindung dan penolong kita, ya. Terdapat banyak kisah yang sering kita dengar bahwa sering terjadi pada sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain melewati lembah-lembah dan pegunungan. Dan ketika mereka mengetahui bahwa di tempat tersebut dianggap berbahaya atau sering dianggap tempat keramat, mereka melintasi tempat tersebut sambil berkomat kamit, ya, dengan nada rendah, lalu mengucapkan kata-kata tertentu atau melakukan ritual tertentu agar tidak mendapatkan musibah dari makhluk atau penghuni yang ada di tempat tersebut. Tetapi mirisnya, kata-kata yang diucapkan perlahan tersebut memohon dan meminta izin serta penjagaan kepada selain Allah Ta'ala. Dan tidak jarang keadaan ini masih sering dilakukan oleh orang-orang milenial zaman ini. Bukan mereka tidak tahu siapa Tuhan mereka, tetapi mereka yakin terhadap Allah tidak kuat, ya. Maka di saat keadaan dipenuhi rasa takut dan khawatir akan cerita masyarakat membuat perlakuan dan tindakan di luar nalar pikiran pengetahuan yang dimiliki, bahwa hanya Allah Ta'ala lah sang pemilik seluruh jalan. Jadi di sini mirisnya ya teman-teman, di saat kita memang sering dapati ya, kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain, ada tempat yang angker seperti itu ya. Jika iman kita nggak kuat, maka kita akan lebih takut kepada makhluk atau penunggu jin atau syaitan yang ada di tempat tersebut, di lembah-lembah ataupun gunung-gunung tersebut. Jadi kita berkomat kamit seperti bahasanya zaman sekarang, permisi ya, to, nek, numpang lewat, mbah, dukun, segala macam ya. Akhirnya kita lupa bahwasanya pemilik jalan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu rasa takut itulah yang menghilangkan keyakinan kita kepada Allah dalam situasi-situasi yang sangat dihimpit dengan ketakutan ya. Nauzubillah min zalik ya. Maka dari itu selayaknya kita menanamkan dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam mindset kita untuk benar-benar meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik jalan ya. Bagi kita anak-anak perantauan sudah selayaknya bagi kita tidak takut dengan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Ketika saya lanjut lagi ya. Ketika kita sang pengembara meminta perlindungan dan penjagaan kepada selain Allah Ta'ala, maka seumpama kita duduk di dahan kering yang lemah, disandarkan di sebatang pohon yang mudah patah. Ini teman-teman perumpamaan ya. Jika kita bersandar, memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, perumpamaannya seperti kita duduk di dahan yang kering ya. Dahan pohon yang kering, kita duduk di atasnya, itu udah pasti kita akan terjatuh ya. Karena itu akan mudah patah ya, seperti itulah. Jika kita bersandar kepada Allah, maka Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Kuat ya. Maka dari itu
sudah selayaknya bagi kita para perantau ya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba bayangkan ketika kita sering melakukan perjalanan dan selalu saja meminta izin dan penjagaan kepada setiap penghuni yang dirumorkan menjadi penguasa di tempat tersebut, sungguh sangat melelahkan dan menghabiskan waktu perjalanan keadaan demikian. Maka dari itu teman-teman ya, pertanyaannya apakah kita mau dan merendahkan diri untuk selalu memohon petunjuk dan pertolongan hanya kepadanya. Maka di sini saya memberikan pertanyaan nih teman-teman. Coba saja bayangkan jika kita setiap perjalanan kita harus izin kepada setiap penunggu yang ada, yang katanya rumornya ada hantu, ada jin, kita setiap lewat permisi ya harus membawa kembang, harus membawa sesajen gitu kan. Bayangkan seperti itu sangat melelahkan kita sebagai perantauan ya. Sangat melelahkan, sangat membuat kita repot ya. Apalagi kita perantauan kan memangnya inginnya dimudahkan jalan kita kan seperti itu. Ketika kita anak perantauan sang pengembara jalan melalui tempat-tempat yang angker, seram, kita membawa sesajen, beli dulu ke pasar kan capek ya teman-teman. Maka dari itu sudah selayaknya bagi kita untuk menghabiskan waktu kita hanya untuk Allah ya. Kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar waktu kita dalam perjalanan nggak habis untuk hal-hal yang melelahkan, yang merepotkan kita ya dalam perjalanan kita seperti itu. Maka pertanyaannya